Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TKP, CPNS 2023 dan video ini video yang ke-51. Soal pertama. Adanya virus COVID-19 tidak hanya memberikan dampak kesehatan, namun juga implikasi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan sosial secara bertahap yang harus disalurkan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak adanya corona. Sayangnya, program bantuan Kartu Prakerja yang telah diluncurkan lebih dahulu justru dihujani kritikan oleh sejumlah pihak karena dinilai tidak tepat sasaran. Saat ini, Kementerian Sosial diberikan tanggung jawab untuk membagikan bantuan sosial kepada masyarakat. Harapannya, bantuan tersebut dapat tersalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Apabila Anda salah satu staf di Kementerian Sosial yang bertugas untuk membagikan bantuan sosial COVID-19, maka tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Bekerja sama dengan tim di Kementerian Sosial untuk menyalurkan langsung bantuan sosial kepada masyarakat yang dijumpai. B. Melakukan komunikasi dengan perangkat pemerintahan yang lain untuk membantu mendata masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. C. Menggunakan data penerima bantuan di program bantuan prakerja untuk mendistribusikan bantuan sosial tersebut. D. Bekerja sama dengan pihak pejabat daerah di masyarakat untuk mendata penerima bantuan dan menyerahkan bantuan sesuai data yang diberikan. E. Menyerahkan bantuan sosial kepada masing-masing daerah, kemudian meminta pemimpin daerah untuk mendistribusikannya kepada masyarakat setempat. Soal nomor 1 membahas tentang adanya kebijakan sosial atau bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dalam hal untuk menangani dampak kesehatan atau ekonomi sosial budaya dari adanya virus COVID-19. Kementerian Sosial diberikan tanggung jawab untuk membagikan bantuan sosial kepada masyarakat yang harapannya tersalurkan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Apabila kita sebagai salah satu staf di Kementerian Sosial yang bertugas untuk membagikan bantuan sosial COVID-19 tersebut, maka tindakan apa yang akan kita lakukan? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat kita lakukan sebagai seorang staf Kementerian Sosial adalah pilihan D, yaitu bekerja sama dengan pihak pejabat daerah di masyarakat untuk mendata penerima bantuan dan menyerahkan bantuan sesuai data yang diberikan. Dengan kita melakukan hal ini, maka bantuan yang diberikan akan tepat sasaran karena sesuai dengan data masyarakat yang membutuhkan. Siapa saja masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 1 adalah pilihan D. Soal nomor 2. Anda adalah seorang penyuluh di salah satu kantor pemerintah daerah yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dan bercocok tanam. Beberapa bulan terakhir, lahan ladang dan sawah di daerah tersebut mengalami gagal panen karena musim hujan yang terus-menerus. Para petani berpendapat bahwa hujan itu takdir Tuhan yang tidak dapat ditolak. Sebagai seorang penyuluh pertanian, Anda dan tim Anda berencana mengajak para petani untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diadakan di balai desa. Akan tetapi, para petani menolak pelatihan yang akan Anda selenggarakan. Tindakan yang akan Anda lakukan bersama tim adalah A. Anda dan tim akan tetap memberikan pengarahan kepada para petani terkait dengan pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah dengan cara lebih menekankan penyuluhan melalui Dinas Pertanian atau lembaga yang lebih dihormati. B. Anda dan tim akan tetap memberikan pengarahan pada petani terkait dengan pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah tanpa memaksa petani karena petani selalu konservatif dalam melakukan pekerjaan. C. Anda dan tim tetap memberikan pengarahan pada petani terkait dengan pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah agar petani bersedia mengubah kebiasaan lama dengan pelatihan proyek percontohan. D. Anda dan tim tetap memberikan pengarahan pada petani terkait dengan pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah dengan sekedarnya saja asalkan penyuluhan sudah tersampaikan kepada petani.
Anda dan tim tetap memberikan pengarahan pada petani terkait dengan pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah dengan meminta atasan ikut serta mendampingi penyuluhan kepada para petani. Ketika kita merupakan seorang penyuluh di salah satu kantor pemerintah daerah yang mayoritas penduduk di daerah tersebut berprofesi sebagai petani dan bercocok tanam, dan beberapa bulan terakhir, lahan ladang dan sawah di daerah tersebut mengalami gagal panen karena musim hujan terus-menerus, sebagai seorang penyuluh, kita bersama tim berencana untuk mengajak petani untuk mengikuti pelatihan dan penyuluhan yang diadakan di balai desa, akan tetapi petani menolak untuk mengikuti pelatihan tersebut, maka tindakan yang sebaiknya kita lakukan bersama dengan tim adalah pilihan C, yaitu Anda dan tim tetap memberikan pengarahan pada petani terkait dengan pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah yang salah agar petani bersedia mengubah kebiasaan lama dengan pelatihan proyek percontohan. Kenapa pilihan C yang paling tepat atau yang memiliki poin paling tinggi? Karena dilakukan dengan pelatihan proyek percontohan, artinya adalah ada praktek langsung dari kegiatan tersebut. Makanya petani nantinya bisa melihat secara langsung apa yang terjadi dengan adanya praktik yang salah tersebut dari pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan sawah. Makanya jawaban soal nomor 2 adalah pilihan C. Soal nomor 3. Di kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai suatu perkelahian, konflik, pertikaian yang berujung merugikan banyak pihak. Perkelahian itu terjadi secara individu maupun antar kelompok. Pemicu dari perkelahian dilatar belakangi oleh perbedaan individu seperti fisik, kepandaian, pengetahuan, ras, adat istiadat, keyakinan, dan banyak hal lainnya. Suatu hari Anda mengadakan perayaan pembukaan toko baju baru Anda. Saat toko sedang ramai, tiba-tiba ada pembeli yang terlibat pertengkaran dikarenakan berebut baju yang sesuai dengan warna kulit mereka. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai dengan meminta ganti rugi karena telah membuat kegaduhan di toko sehingga menyebabkan banyak pelanggan tidak jadi berbelanja di toko. B. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai dengan mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu agar tidak mengganggu pelanggan lain yang sedang berbelanja. C. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai dengan membawa mereka ke pihak berwajib karena hal tersebut sudah merugikan orang lain dan berharap masalah mereka bisa segera terselesaikan apabila melalui jalur hukum. D. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai keduanya dengan bantuan satpam sambil Anda menasehati mereka agar menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan tidak mengusik ketenangan orang lain. Menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai keduanya dengan sopan meminta agar mereka segera pergi dari toko Anda karena dapat mengganggu pelanggan lain yang sedang berbelanja di toko. Ketika kita sedang mengadakan perayaan pembukaan toko baju baru, kemudian ketika toko sedang ramai, tiba-tiba ada pembeli yang terlibat pertengkaran karena berebut baju yang sesuai dengan warna kulit mereka, maka sebaiknya yang kita lakukan pada kondisi tersebut adalah pilihan B, yaitu menghampiri kedua pembeli yang berkelahi, kemudian mencoba melerai dengan mengajak mereka untuk menyelesaikan masalah di ruangan tertentu agar tidak mengganggu pelanggan lain yang sedang berbelanja. Dengan kita melakukan hal ini, maka kita tidak membuat kedua pembeli tersebut merasa malu karena dengan orang lain, dan juga kita tidak akan mengganggu pelanggan lain yang sedang berbelanja. Oleh karena itu, solusi terbaik dari kondisi tersebut adalah pilihan B. Soal nomor 4. Pandemi COVID-19 mengubah banyak hal. Masyarakat dihimbau pemerintah untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah sejak awal kemunculan virus ini di Indonesia. Begitu pula dengan pola kebiasaan masyarakat yang senang bepergian di waktu senggang. Mengunjungi tempat wisata keluar kota kini dihimbau untuk di rumah saja agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Namun, akhir-akhir ini dalam menghadapi masa new normal, banyak selebgram, influencer, dan YouTuber yang berkolaborasi bersama Kemenpan RI untuk mempromosikan tempat-tempat wisata sebagai upaya untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata yang telah lama mati akibat pandemi. Saat ini, Anda sedang menikmati cuti bersama di akhir tahun. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? A. Tetap di rumah dan menikmati istirahat selama libur sebelum kembali bekerja.
B. Berlibur ke lokasi wisata yang tidak terlalu ramai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk menyegarkan pikiran setelah lelah bekerja. Selain itu, membantu pemerintah dalam membangkitkan perekonomian terutama dari bidang pariwisata. C. Berlibur ke tempat wisata sesuka hati, memaksimalkan waktu selama cuti bersama akhir tahun. D. Tetap di rumah meskipun merasa bosan. E. Berlibur ke tempat wisata yang sepi sehingga bisa leluasa tanpa perlu memperhatikan protokol kesehatan. Jadi ketika adanya peraturan new normal, banyak selebgram dan influencer dan juga YouTuber yang berkolaborasi dengan Kemenpan RI untuk mempromosikan tempat-tempat wisata sebagai upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata yang telah mati akibat pandemi. Maka saat kita sedang menikmati cuti bersama di akhir tahun, sikap kita yang paling tepat di antara kelima pilihan ini adalah pilihan B, yaitu berlibur ke lokasi wisata yang tidak terlalu ramai dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk menyegarkan pikiran setelah lelah bekerja. Selain itu, membantu pemerintah dalam membangkitkan perekonomian terutama dari bidang pariwisata. Soal nomor 4 jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Salah satu rekan Anda mengalami kebangkrutan karena menggunakan sistem yang terlalu online. Semua datanya hilang dibobol hacker. Pimpinan Anda mengubah sistem lama menjadi sistem terbuka yang mirip rekan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan pada situasi tersebut? A. Melibatkan IT profesional untuk keamanan pemanfaatan koneksi dengan jaringan luas secara luas. B. Melibatkan staf IT kantor untuk pemanfaatan koneksi dengan jaringan luar yang aman. C. Memanfaatkan koneksi dengan jaringan luar online dengan proteksi yang terbatas. D. Mengembalikan semua sistem dengan sistem lama yang sebelumnya sudah dipakai. E. Menggunakan koneksi dengan jaringan luar online terbatas pada data yang tidak penting. Ketika salah satu rekan kita mengalami kebangkrutan karena menggunakan sistem yang terlalu online, kemudian semua datanya hilang dibobol hacker. Pimpinan kita juga mengubah sistem lama menjadi sistem baru yang mirip rekan tersebut. Bagaimana sikap kita menghadapi situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang tepat adalah pilihan A, yaitu melibatkan IT profesional untuk keamanan pemanfaatan koneksi dengan jaringan luas secara luas. Karena kalau kita melibatkan IT profesional, artinya dia sudah berpengalaman di bidang tersebut dan bisa mengatasi apa kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Makanya jawaban soal nomor 5 yang lebih baik adalah pilihan A. Soal nomor 6. Anda menemukan data evaluasi pelanggan yang menyarankan agar kantor Anda memiliki akun media sosial sehingga mudah berkomunikasi dengan pelanggan. Pada sisi lain, beberapa staf menolak saran tersebut karena akan menambah pekerjaan mereka. Bagaimana tindakan Anda? A. Anda merasa tidak semua saran pelanggan perlu diwujudkan. Apabila kantor akan membuat akun media sosial, pengelolaannya dapat diserahkan kepada staf yang ahli. B. Anda menilai penting untuk mempelajari pembuatan dan pengelolaan akun media sosial sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan tim marketing dan layanan pelanggan. C. Anda merasa asisten layanan pelanggan sebelumnya sudah cukup memfasilitasi kebutuhan pelanggan, pengelolaan media sosial dapat membebani pekerjaan yang sudah ada. D. Anda memandang bahwa evaluasi efektivitas sistem layanan pelanggan itu penting agar dapat memberikan solusi terbaik dalam melayani pelanggan. E. Anda merasa terdorong untuk mempelajari cara pembuatan dan pengelolaan akun media sosial sehingga dapat memberikan hasil optimal dalam melayani pelanggan. Di antara kelima pilihan ini, ketika kita menemukan adanya evaluasi yang menyarankan agar kantor tempat kita bekerja memiliki akun media sosial, sehingga kita lebih mudah berkomunikasi dengan pelanggan. Di satu sisi, ada beberapa staf yang menolak saran tersebut karena akan menambah pekerjaan mereka, maka tindakan yang tepat kita lakukan adalah pilihan E, yaitu Anda merasa terdorong untuk mempelajari cara pembuatan dan pengelolaan akun media sosial sehingga dapat memberikan hasil optimal dalam melayani pelanggan. Karena kita bisa berkomunikasi lebih mudah dengan pelanggan, artinya akan menghasilkan hasil optimal dalam pelayanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, jawaban soal nomor 6 adalah pilihan E. Soal nomor 7. Perusahaan Rima meluncurkan aplikasi baru untuk komunikasi internal para karyawan.
Rima kesulitan memahami aplikasi tersebut karena berbeda dengan aplikasi yang sudah pernah Rima pergunakan. Apa yang akan Rima lakukan? A. Mencari informasi tentang aplikasi tersebut dan melakukan modifikasi dengan aplikasi lama. B. Mempelajari aplikasi tersebut secara lengkap karena aplikasi baru ini dapat mendukung tidak hanya tugas kantor, tapi juga kegiatan lain. C. Bertanya pada teman tentang aplikasi tersebut karena semua karyawan akan menggunakannya. D. Berusaha mengetahui penggunaan aplikasi tersebut karena sudah menjadi ketentuan perusahaan yang harus dipatuhi. E. Sebelum ada sosialisasi dari perusahaan tentang penggunaan aplikasi tersebut, Rima masih akan menggunakan aplikasi lama. Ketika perusahaan kita meluncurkan aplikasi baru untuk komunikasi internal para karyawan dan kita kesulitan memahami aplikasi tersebut karena berbeda dengan aplikasi yang sudah pernah kita gunakan, maka tindakan yang tepat dilakukan di antara kelima pilihan ini adalah pilihan B, yaitu mempelajari aplikasi tersebut secara lengkap karena aplikasi baru ini dapat mendukung tidak hanya tugas kantor, tapi juga kegiatan lain. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah B. Soal nomor 8. Beta baru bekerja sebagai staf hubungan masyarakat di sebuah kantor pemerintahan. Saat ini, informasi bagi masyarakat dihimbau untuk ditayangkan secara langsung melalui kanal video daring perusahaan. Ia belum memahami benar cara mengoperasikannya. Apa yang akan Beta lakukan? A. Memilih untuk berbagi video secara manual agar dapat berbarengan mengerjakan tugas lainnya. B. Mengambil waktu yang agak lama untuk mempelajari cara penggunaan kanal video perusahaan. C. Mempelajari penggunaan kanal video perusahaan untuk menyelesaikan tugasnya berbagi informasi pada masyarakat. D. Mencari tahu penggunaan kanal video perusahaan agar dapat menyajikan informasi terkini dengan lebih luas. E. Menggali cara penggunaan kanal video perusahaan untuk promosi kegiatan di bidang kerja lain. Ketika kita baru bekerja sebagai staf hubungan masyarakat di sebuah kantor pemerintahan, dan saat ini informasi bagi masyarakat diimbau untuk ditayangkan secara langsung melalui kanal video daring, maka pada saat kita belum memahami dengan benar cara mengoperasikannya, maka tindakan yang tepat kita lakukan adalah yaitu pilihan D, mencari tahu penggunaan kanal video perusahaan agar dapat menyajikan informasi terkini dengan lebih luas. Jawaban soal nomor 8 adalah pilihan D. Soal nomor 9. Perusahaan kuat mengakomodasi kebutuhan tiap karyawan dengan seperangkat monitor dan PC untuk pekerjaan mereka. Alice termasuk pegawai yang mendapatkan komputer sendiri setelah beberapa waktu sebelumnya ia berbagi komputer dengan rekannya. Apa yang seharusnya dilakukan Alice? A. Menyepakati penggunaan PC dan melakukan penyimpanan file pribadi secara terpisah. B. Mengomunikasikan batas pemakaian PC ke rekan kerjanya sehingga tidak terjadi pelanggaran. C. Tidak membagi penggunaan PC ke orang lain karena khawatir terjadi penyalahgunaan data. D. Tidak berbagi PC dalam bentuk apapun lagi dengan orang lain meski rekan kerja yang dekat. E. Memperlakukan dan memanfaatkan sarana-prasarana dengan baik untuk digunakan bersama-sama. Di antara kelima pilihan ini, pilihan yang tepat ketika kita mendapatkan fasilitas dari kantor seperti komputer maupun PC yang sebelumnya kita tidak mendapatkan dan berbagi dengan rekan kerja yang lain, maka seharusnya yang kita lakukan adalah pilihan E, yaitu memperlakukan dan memanfaatkan sarana-prasarana dengan baik untuk digunakan bersama-sama. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan E. Soal nomor 10. Pimpinan sebelumnya membekukan pemanfaatan teknologi informasi di organisasi karena banyaknya dampak merugikan. Saat ini Anda mendapat tekanan dari pusat agar meningkatkan performansi organisasi. Apa yang seharusnya Anda lakukan? A. Melanjutkan kebijakan pimpinan terdahulu dengan dalih yang sama. B. Menerapkan kembali TI pada organisasi meskipun resikonya cukup besar. C. Mengevaluasi kelebihan dan kelemahan pemanfaatan teknologi informasi di organisasi. D. Melakukan langkah-langkah penting dalam memperkuat sistem sebelum TI dipasang. E. TI harus segera dipasang demi peningkatan performansi organisasi. Saat kita mendapatkan tekanan dari pusat agar meningkatkan performansi organisasi, yang seharusnya kita lakukan di antara kelima pilihan ini
adalah pilihan D. Ketika pimpinan sebelumnya membekukan pemanfaatan teknologi informasi di organisasi karena banyaknya dampak yang merugikan, sementara kita mendapat tekanan dari pusat agar meningkatkan performansi organisasi, yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan C, yaitu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan pemanfaatan teknologi informasi di organisasi tersebut. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.